Show dan masih bersama teman-teman kita di studio. Kedatangan jauh-jauh dari Bintaro, anak-anak STAN. Juga dari anak-anak Universitas Muhammad Husni Tamrin. Bintang tamu yang berikut ini adalah orang yang paling berani. Spesial kan? Orang yang paling berani mah banyak. Orang yang kurang ajar. Loh, orang yang paling berani, orang yang kurang ajar. Apa spesialnya? Cuma dia satu-satunya orang yang dulu berani megang kepalanya presiden. Iya. Bapaknya presiden jangan-jangan nih? Bukan, bapaknya juga nggak boleh megang-megang kepalanya kali. Kalau udah jadi presiden masih dipegang-pegang bapaknya. Dan sekarang kita sudah kedatangan. Ya. Ini beliau adalah profesinya tukang potong rambut. Benar? Tukang cukur kepresidenan. Wah. Sudah ada di studio ini Bapak Agus Wahidi. Iya. Ini dia. Orang yang selama berapa periode kemarin Pak ya? 2 periode. Dua periode. Megang-megang Sekarang kepala udah nggak presiden. lagi? Masih. Oh masih? Masih. Jadi Pak SBY kalau mau potong rambut, Bapak dipanggil gitu? Iya. Oh, kalau Bapak nyukurin rambutnya siapa ya? Tukang cukur. Oh, kok kurang bagus potongannya? Enggak, maksudnya agak acak-acakan gini tuh. Oke, warnanya Pak. maksudnya. Bagus. Nanya dulu, awal muasalnya kok bisa gitu ditarik menjadi tukang cukurnya kepresidenan? Ceritanya gimana? Pertama dulu saya tuh pas ada kenal sama tim suksesnya beliau. Oh, tim ses. Ya, Pak Irfan Edison dulu itu. Saya pernah bicara gini, Pak, saya pengen potong rambut Pak SBY, saya bilang gitu. Oh, udah ada Gus, tukang potongnya. Saya udah siap lahir batin, saya gitu. Oh. Itu nggak kejadian. Nggak kejadian? Ya, Itu masih belum menjadi presiden dulu, tuh ya? Ya, pas udah jadi presiden, saya dipanggil. Gus, kamu ke Istana Negara, ada apa Pak? Wah. Itu suatu yang, ya bilang wah ya bang, wah banget. Mengagetkan gitu. pasti ya. Kaget gitu kan. Ah. Udah gitu saya ke Istana Sangka Negara. suruh motongin rumput kali gitu. Ya kali bisa, bisa aja karena Terus, bisa aja. Udah gitu sampai sana jam 3. Pak Gus harus motong rambut Pak SBY. Bener nih Pak. Saya bilang gitu. Bener kan gitu. Ya itu udah dia kalau jadi gitu. presiden tuh? Udah jadi presiden. Udah jadi presiden? Ya. Jam 3 datang ke sana. Ya jam 4. Itu belum tahu, udah tahu ya di Udah bidang tahu, cukur udah presiden. tahu, ya. Pas masuk Istana Negara dan lain-lain ketemu dengan Bapak SBY, bagaimana Pak? Deg-degan pasti ya? Alhamdulillah enggak sih. Oh enggak? Pertama enggak. Oh Bapak SBY-nya yang deg-degan kalau nggak salah? Enggak, Bisa. Takut salah potong. Dia mintanya gimana Pak? Beliau mintanya gimana? Waktu itu Bu Ani bilang gini, Pak Gus tolong dipendekin rambut ini. Dipendekin Ya, aja. dipendekin Bu Ani apa Pak SBY yang motong? Bukan, Pak SBY-nya Bu Ani minta. Dampingin sama Bu Ani gitu. Oh, Bu Ani ya. dampingin Pak Agus. Dampingin Pak SBY. Pak SBY. Bu Ani bilang nggak kira-kira modelnya yang bagus untuk Pak SBY apa gitu? Ya bilang gitu juga. Apa Kata Pak modelnya? SBY? Iya kata Bu Ani. Saya bilang, Bu Ani, SBY-nya Pak SBY bilang gitu juga? Iya, pendekin dikit Yang aja bilang Bu Ani belakangnya. apa Pak SBY? Hei! Bapaknya bingung. Model rambutnya kayak apa Pak? Gimana? Berat. Lu sih. Bu Ani bilang nggak model rambutnya yang bagus untuk Pak SBY itu seperti apa gitu? Tolong Bapak dipotongin mungkin sampingnya agak rapihin, belakangnya rapihin, atasnya mumbul apa gimana gitu Bu Ani. Oh iya, pertama tolong dirapihkan supaya cocok sama wajah Bapak aja. Oh, gitu. oke. Nah Bapak memilih potongan apa untuk Pak SBY waktu itu? Ya rapikan biasa aja sih, cuman pendek belakangnya doang gitu. Karena kan Pak SBY tinggi gede gitu. Kalau terlalu pendek kan kurang bagus gitu. Iya. Dan itu juga saya pas pertama berangkat juga udah saya pikirkan. Ini rambut begini. Kayaknya gimana ya, gitu? Enggak, potongan Pak SBY karena wajah begini bagusnya bagaimana. Karena potong rambut itu bukan berarti saya itu main potong aja. Sedap, Iya. ini dia. Kan Harus kita ada mikir- filosofinya ya? Jelas, pertama kan ini juga. Jelas. Kita mungkin harus seperti apa namanya itu motong rambut itu ibarat melukis gitu. Oh, kata Bu Ani? Iya, enggak juga. Saya dong. Kata saya gitu. Kata saya dong. Terus? Iya, sekarang kan kadang model sekarang banyak kan pengen model Ronaldo gitu, wajah nggak menunjang kan Nggak cocok. Kan nggak cocok kan gitu. Iya, Nah, itu benar. intinya itu. Gitu. Kata Pak SBY itu. Tapi Pak, sorry. Kenapa nggak dibikin gondrong aja waktu itu Pak SBY? Ya, pengennya sih begitu juga. Tapi nggak bisa ya. Bagaimana rasanya Pak waktu saat itu? Takut nggak Pak? Maksudnya deg-degan nggak? Kalau pertama sih enggak, cuman udahnya aja itu yang bikin saya nggak bisa tidur. Dan Bapak Agus ini adalah Ketua Paguyuban Tukang Cukur Asli Garut se-Indonesia. Wow. Itu ada paguyubannya Pak ya? Ada.
Dan kenapa kok pencukur-pencukur itu kebanyakan dari Garut sih, Pak? Ah. Ya pertamanya itu dulu Kenapa waktu- pencukur dari Garut? Kenapa warung itu dari Tegal? Kenapa rumah makan itu dari Padang? Kenapa soto itu dari Betawi? Ya pertama kita kan punya ciri khas masing-masing mungkin. Garut dengan tukang cukurnya, Padang nasi Padangnya gitu ya. Ah. Ya kita alhamdulillah apa karena pertama. orang Garut kalau lahir itu langsung megang gunting itu Pak atau gimana? Ya kan dokternya kan bantu persalinannya. Ya, Pakai pakai digunting gunting, kan. ya. Diambil sama anaknya. Sini, Pak. Kenapa orang Garut itu memang orang di sana memang dapat pelatihan khusus atau gimana, Pak? Ada apa nah pas ya di awal tukang cukur dari Garut aja pertamanya itu Ya. dulu waktu zaman DITI. Cuma DITI, ya. Darul Islam. Ya, pertamanya kan kampung saya mau dibakar gitu nih. Kampungnya itu. Nah, pemudanya Serem pada kabur lah gitu, kabur. Pada ke Bandung. Nah, di sana kan punya Pada kabur keterampilan. terus Ya. nyukur rambut sendiri. Nyukur rambut. Kabur. Bukan gitu. Ngapain lagi kabur sambil nyukur? Nyukur rambut. Oke, terus Pak, dia kabur ke Bandung. Ya. Habis itu Ya, karena keterampilan cuma nyukur rambut gitu ya. Nah, pertama dari yang dibilang DPR aja di Pohon Rindang pertamanya itu. Heeh. Nah, sampai sekarang ya sampai ngeluas Mas sampai ke Jakarta. Oke. Pak Agus, Yes. kalau misalnya persiapan nggak sih Pak kalau misalnya mau nyukur rambut Pak Presiden nih? Bapak ada persiapan khusus nggak? Ya kalau misalnya ini ya biasa aja lah nggak ada persiapan. Cuman ya kita sebelum motong itu udah standby setengah jam gitu. Itu aja kalau pasnya ini. Terus Pak, jadi selama 2 periode, Ya. Bapak hanya bekerja atau bertugas untuk mencukur rambut Bapak Presiden, itu aja? Enggak juga sih. Karena kan freelance gitu saya itu. Oh, freelance. Ya. Kalau menteri-menteri juga ada yang minta. Ada. Oh, ada menteri juga? Iya, menteri-menteri juga gitu. Tapi seumum juga dipegang? Ya, dipegang. Nggak sombong Pak. Oh, saya mau udah pernah presiden ngapain lu? Gitu. Ya kalau sombong bisa makan mungkin. Oh iya. Gimana kalau misalnya Pak Agus ini kan udah terbiasa mencukur? Ya. Biasa sambil ngobrol bisa Pak? Ya bisa. Udah terbiasa, udah terlatih ya? Ya. Nih, karena di sini Desta rambutnya habis potong, kalau saya udah nggak tahu lagi apa yang mau dipotong, Ya. karena udah habis. Kita ada sukarelawannya akan. Ada nggak anak Mayon? Oh, boleh. Ya. Iya. Ini kalau ini kira-kira bagusnya. Ini juga bisa muhak, model muhak. Muhak mau ke samping aja. Ini kasih pupuk, jangan dipotong. Rumah udah habis. Lex, siapa? Siapa yang mau? Felix. Ini rambutnya kurang enak nih Pak. Ya? Boleh. Kurang bagus ya rambutnya ya. Ayo Pak, Biar kita di- ke Pak, barbershopnya Pak. Iya. Bagus, di sini sekarang sudah ada gitaris kita dari My Own Music, Felix yang akan mencukur rambutnya. Ya. Saya serahkan langsung ke Pak Agus. Kita sambil ngobrol-ngobrol Pak ya. Ya. Ya, Jadi siap, sekarang siap. kita mau ngetes ke ahliannya Pak Agus nih. Udah nggak usah macem-macem. Pak Agus, kalau Pak Agus sendiri apa sih Pak yang bikin bangga sebagai dalam profesi tukang cukur ini apa Pak? Ya. Yang pertama ya bisa nafkahin anak istri saya yang pertama itu kebanggaan yang paling ini karena ya apapun juga kalau meskipun laki-laki itu segagah gimana juga kalau nggak bisa ngasih nafkah anak istri itu gagal jadi laki-laki gitu. Iya. Tapi pasti ada kebanggaan tersendiri Pak. Ada. Di antara sekian banyak tukang cukur, Bapak satu-satunya tukang cukur yang dipercaya buat memegang kepala atau menangani rambut dari Pak mantan Presiden Pak Iya, SBY. anugerah buat saya sih, anugerah buat saya gitu. Ya puji syukurnya saya ya bisa motong RI 1 gitu. Kalau saya iseng-iseng nyoba boleh nggak? Nah, silahkan kalau mau. Jangan. Lu ntar rusak dong. Tapi kalau setiap daerah sendiri Pak, setiap dari Indonesia gitu Pak, ada nggak potongan-potongan khas? Kayak di Garut tuh modelnya kayak gimana? Iya. Oh, enggak juga. Ya kita gimana konsumennya aja, pengennya customernya aja, pengennya kayak apa, kayak gitu aja. Yang lagi ngetren apa potongan rambut Pak? Ya model pemain sepak bola sekarang ngetren itu. Oh, Iya. kayak Ronaldo. Kalau ini mukanya cocok nggak Ronaldo. Pak buat jadi Ronaldo Pak? Bisa sih bisa. Cuman cok nganyain yang paling ini gitu. Saya dari Indramayu Pak. Oh, Sampai sekarang masih Pak ngerjain Bapak SBY ya? masih. Kalau dulu zamannya Pak Presiden Pak SBY masih jadi presiden, pasti yang ngubunginnya ajudan Pak ya. Ajudan ya. Nah kalau sekarang yang ngubungin? Masih ada Rumga gitu. Oh. Enggaknya. Ini alat cukurnya sama dia yang dipakai buat Pak Presiden Pak? Ya sama ini. Wow, kebanggaan lu Lex. Saya bantuin nggak boleh Pak? Silahkan kalau ya. Jangan deh. Wih, potong-potong aja. Oke, baiklah. Terima kasih buat Pak Agus. Sudah hadir di Studio Tonight Show.
Ini akan diteruskan sampai selesai ya. Terima kasih Pak Agus ya udah mau di sini Pak ya. Ya, terima Sama-sama, kasih Pak terima Agus kasih sekali banyak, lagi. Salam buat apa Pak ya? SBY kok Pak kalau nyukur lagi Pak ya. Siap, Ya, benar sampaikan ya. salamin. Bilang, Ya. Pak SBY kemarin saya diundang di Tonight Show, Pak SBY nonton deh gitu ya. Ya. Oke Pak Agus? Oke, siap. Mantap. Sukses selalu buat Pak Agus. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Nanti kita akan lihat hasilnya karena Pak akan terus bermain di My Own Music ya. Yes, dan juga terima kasih sekali lagi buat teman-teman dari sudah habis ya? Stan Bintaro. Terima kasih buat anak Tan. Terima kasih buat anak Universitas MH Tamrin. Saksikan terus Tonight Show Senin sampai Jumat jam 11 malam. Saya Vincent. Dedi Mahendra Desta. Selamat istirahat, selamat malam. Dah. My Own Music. Slow